Beberapa istilah anatomi biasanya digunakan dengan antonimnya. Saya tuliskan dalam satu garis istilah-istilah atau anatomi yang saling berkebalikan. Sebagai contoh, anterior dan posterior. Anterior berarti depan, posterior berarti belakang. Medial dan lateral berkaitan dengan garis tengah tubuh. Mungkin untuk lebih mudah kita lihat ilustrasinya. Medial dan lateral berkaitan dengan garis tengah tubuh. Struktur yang lebih dekat dengan garis tengah tubuh kita sebut dengan medial, sedangkan struktur yang lebih jauh dari garis tengah tubuh kita sebut dengan lateral. Istilah berikutnya superior dan inferior berkaitan dengan bagian atas superior dan bagian bawah inferior. Proksimal dan distal orientasinya hampir sama seperti garis tengah tubuh tadi, hanya saja yang di sini kita gunakan pangkal tubuh. Bagian yang mendekati pangkal tubuh kita sebut dengan proksimal, sedangkan bagian yang jauh dari pangkal tubuh kita sebut dengan distal. Kranial dan kaudal. Kranial berarti mengarah pada kranium atau kepala, sedangkan kaudal berarti mengarah pada ekor. Jadi bagian yang lebih bawah. Superficial dan profundus orientasinya terhadap permukaan. Bagian yang lebih dekat dengan permukaan kita sebut dengan superficial, sedangkan bagian yang lebih jauh dari permukaan kita sebut dengan profundus. Istilah anatomi yang lain contohnya aksial dan apendikular. Aksial adalah bagian tengah tubuh, aksis tubuh, terdiri atas regiosefalik, cervical, torasik, abdomino, dan pelvis. Sedangkan apendikular adalah yang di luar dari aksial. Dalam hal ini terdiri atas ekstremitas. Kita punya dua ekstremitas, ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Masing-masing ekstremitas nantinya akan terdiri atas pergelangannya serta bagian bebasnya. Seperti yang tampak pada layar, bagian yang terwarnai adalah bagian aksial, sedangkan bagian yang tidak terwarnai, berwarna seperti kulit manusia normal, merupakan bagian apendikular. Bagian berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang fascia. Fascia artinya penutup seluruh tubuh. Nantinya masing-masing regio akan memiliki fascianya sendiri-sendiri dan mungkin akan memiliki nama yang berbeda tergantung regionya. Namun konsepnya, fascia tersusun atas fascia superficial dan fascia profundus. Seperti yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, superficial artinya dekat dengan permukaan, sedangkan profundus artinya lebih jauh dari permukaan. Fascia superficial berarti langsung didapatkan setelah kita membuka kulit, sedangkan fascia profundus kita dapatkan pada struktur yang lebih dalam lagi. Konsep fascia kira-kira seperti yang nampak pada gambar berikut. Seperti yang kita lihat di sini, setelah kulit kita akan bertemu dengan fascia superficial. Fascia superficial biasanya mengandung struktur-struktur superficial juga. Di situ biasanya ada vena superficial, juga nervus cutaneus. Lemak juga ikut menjadi bagian dari fascia superficial. Di bawah fascia superficial kita akan bertemu dengan fascia profundus. Fascia profundus biasanya akan membungkus masing-masing otot. Dan yang di bawahnya lagi ada fascia subserosa yang kemudian akan menghubungkan antara bagian rangka dengan bagian dalam dari tubuh atau viscera dalam tubuh kita. Sedangkan ruangan-ruangan dalam tubuh kita terbagi menjadi dua bagian besar, cavitas dorsalis dan cavitas ventralis. Cavitas dorsalis artinya letaknya di belakang, sedangkan cavitas ventralis letaknya di depan. Pada cavitas ventralis tersusun lagi menjadi tiga bagian, cavitas thoracis, cavitas abdominopelvis, sementara abdominopelvisnya sendiri bisa dibagi menjadi dua, cavum abdomen dan cavum pelvis.